Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu pertanyaan paling klasik di dunia kesehatan. Sebuah dilema yang mungkin pernah ada di pikiran kamu pas lagi mau bikin sarapan. Ini kuning telur sebenarnya baik atau buruk sih buat kita? Kawan atau lawan? Nah, ini kan ketakutan utamanya. Anggapan kalau bagian paling enak dari telur itu justru yang paling bahaya. Tapi apa beneran begitu? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas mitos ini, kita pisahin mana fakta mana hoax, dan kamu mungkin bakal kaget sama hasilnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari akar masalahnya, terus kita bongkar harta karun nutrisi di kuning telur, kita hadapi langsung si mitos kolesterol, lanjut ke tips-tips praktis, dan di akhir kita kasih kesimpulan yang jelas, biar nggak ada lagi galau-galau soal telur. Kita semua setuju ya, telur itu emang juara, sumber protein yang murah meriah, gampang dicari, dan bisa diolah jadi apa aja. Tapi, anehnya, makanan super ini, terutama bagian kuningnya, kok ya selalu diselimuti rasa khawatir. Nah, inilah paradoks yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Ini pemandangan yang sering banget kita lihat, apalagi di kalangan teman-teman yang lagi getol nge-gym. Makan putih telurnya aja, terus yang kuningnya dibuang. Tapi, pernah nggak sih kita mikir, pas kita buang si kuning telur itu, nutrisi berharga apa aja yang sebenarnya ikut kebuang? Coba kita lihat datanya. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Dalam 100 gram telur, itu kira-kira 2 butir telur ukuran sedang, kita bisa dapat protein berkualitas tinggi hampir 13 gram. Ini bikin telur jadi bahan bakar yang bagus banget buat ngebangun otot, dengan kalori yang relatif aman. Sampai sini, kelihatannya oke-oke aja kan? Nah, ini dia bagian yang paling serunya. Lihat deh, harta karun yang ada di dalam kuning telur. Hampir semua nutrisi mikro yang penting banget buat tubuh kita itu justru ngumpulnya di sini. Kita ngomongin vitamin A buat mata, vitamin D yang penting banget buat tulang dan imun tubuh, vitamin E sebagai antioksidan, dan vitamin K. Belum lagi mineral penting kayak zat besi. Dan yang paling keren ada kolin dan omega 3, dua nutrisi super yang vital banget buat kesehatan dan fungsi otak kita. Semuanya itu ada di bagian yang sering kita buang. Jadi, biar lebih jelas lagi ya, waktu seseorang milih buat makan putih telurnya aja buat ngejar protein, mereka itu secara sadar ngebuang satu paket lengkap vitamin dan mineral yang sebenarnya dibutuhin banget sama tubuh. Ini bukan kerugian kecil loh, ini benar-benar kehilangan nutrisi yang signifikan banget. Sekarang, kita masuk ke tersangka utamanya, masalah kolesterol. Ini adalah alasan nomor 1 kenapa kuning telur dapat reputasi jelek selama bertahun-tahun. Yuk, kita hadapi langsung mitos ini pakai sains. Oke, kita mulai dari fakta yang nggak bisa dibantah. Iya, bener banget kalau kuning telur itu mengandung kolesterol. Satu butir telur ukuran besar itu kira-kira isinya 185 mg kolesterol. Angkanya emang kelihatan gede, dan ini yang sering bikin orang panik. Tapi tunggu dulu, ceritanya jauh lebih kompleks dari sekedar angka ini. Nah, ini poin paling penting yang harus kita ngerti. Dan ini mengubah segalanya. Bayangin deh, tubuh kita itu kayak sistem pengatur yang pinter. Kolesterol yang kita makan dari makanan itu nggak otomatis jadi plak jahat di pembuluh darah kita. Faktanya, sebagian besar kolesterol di tubuh kita itu diproduksi sendiri sama organ hati. Nah, pas kita makan kolesterol, hati kita bakal ngurangin produksinya. Tubuh kita itu canggih, dia punya mekanisme buat ngatur keseimbangan. Biar gampang, kita kenalan dulu sama dua pemain utama di drama kolesterol ini. Ada LDL, si jahat, yang kalau kebanyakan bisa numpuk dan bikin masalah. Terus ada HDL, si pahlawan atau kolesterol baik. Tugasnya si HDL ini kayak tim bersih-bersih atau truk sampah yang keliling buat ngangkutin kelebihan kolesterol dari sistem kita. Dan ini dia bagian yang mungkin bikin kamu kaget, penelitian modern justru nunjukin kalau nutrisi di dalam kuning telur, kayak asam lemak omega 3 itu, malah bisa ngebantu tubuh kita naikin kadar HDL, si kolesterol baik tadi. Jadi, buat kebanyakan orang sehat, makan telur utuh itu bukan cuma nggak bahaya, tapi justru bisa ngebantu jaga keseimbangan kolesterol yang sehat. Plot twist banget kan? Oke, setelah mitos terbesarnya kita bongkar, sekarang kita pindah ke bagian yang paling praktis. Gimana sih cara terbaik buat nikmatin semua kebaikan telur dalam pola makan kita sehari-hari tanpa perlu cemas? Ini dia pertanyaan pamungkasnya. Jadi, berapa butir telur sih yang sebenarnya aman buat dimakan tiap hari? Ada angka pastinya nggak? Berdasarkan banyak banget penelitian, untuk mayoritas orang yang sehat dan aktif, makan 1-3 butir telur utuh setiap hari, itu umumnya dianggap aman dan bahkan bermanfaat. Ini bisa jadi patokan simpel yang bisa kamu pegang. Tapi tentu aja, ini bukan aturan yang berlaku buat semua orang. Kalau kamu punya kondisi medis tertentu, misalnya diabetes, penyakit jantung, atau emang udah didiagnosis punya kolesterol tinggi, penting banget buat ngobrol dulu sama dokter.
Mereka yang bisa kasih rekomendasi paling pas buat kondisi spesifik kamu. Ini disclaimer yang krusial ya. Nah, poin ini seringkali jauh lebih penting daripada jumlah telurnya sendiri. Telur yang tadinya sehat bisa jadi kurang sehat tergantung temennya di wajan. Milih cara masak kayak direbus, dikukus, atau diceplok pakai sedikit minyak itu pilihan cerdas. Hindari ngegoreng telur di lautan minyak, atau disajiin bareng sosis dan daging olahan lainnya, karena justru itulah yang nambahin lemak jenuh dan kalori yang nggak perlu. Oke, urusan kolesterol udah kelar. Sekarang kita sentuh mitos gede kedua yang sering banget nempel sama telur. Jerawat. Banyak banget yang percaya kalau telur itu biang kerok jerawat mereka. Apa iya? Kenyataannya gini, nyalahin satu jenis makanan doang buat jerawat itu sama aja kayak nyalahin satu tetes hujan buat banjir. Jerawat itu masalah yang super kompleks. Pemicunya itu keroyokan, kombinasi dari banyak hal, mulai dari hormon, tingkat stres, kualitas tidur, sampai keseluruhan pola makan kita. Terutama seberapa banyak kita makan gula dan makanan olahan. Jadi, kesimpulannya, buat kebanyakan orang, telur itu bukan penjahat utamanya. Kalau kamu makan telur sebagai bagian dari pola hidup yang sehat, dietnya kaya serat, cukup minum air, dan bisa ngelola stres dengan baik, kemungkinannya kecil banget telur jadi penyebab masalah kulit kamu. Satu catatan keamanan terakhir yang penting. Ada beberapa orang yang suka konsumsi telur mentah, misalnya dicampur di jamu atau smoothie. Tapi ini ada risiko infeksi bakteri Salmonella. Lagian, ada bonus lain kalau kita masak telur, proteinnya jadi lebih gampang diserap sama tubuh. Jadi, demi keamanan dan manfaat maksimal, selalu masak telur kamu sampai matang ya. Oke, kita udah ngelewatin perjalanan yang lumayan panjang nih. Sekarang, waktunya kita rangkum semua poin-poin penting, biar kamu bisa ingat terus dan gak ragu-ragu lagi kalau lihat telur. Jadi, ini dia rangkumannya. Pertama, kuning telur itu bukan musuh, dia itu gudang nutrisi. Kedua, 1-3 butir telur utuh per hari itu aman buat kebanyakan orang sehat. Ketiga, cara kamu masak itu penting banget. Keempat, jangan buru-buru nyalahin telur buat jerawat. Dan yang terakhir, selalu masak telur sampai matang biar aman. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pemikiran ini. Mungkin, selama ini kita terlalu fokus sama satu makanan sampai lupa sama gambaran besarnya. Daripada terus-terusan pusing mikiran satu jenis makanan, mungkin pertanyaan yang lebih penting buat kita tanyain ke diri sendiri adalah, gaya hidup gue secara keseluruhan udah seimbang belum ya? Terima kasih udah menyimak, dan semoga sekarang kamu bisa nikmatin telur tanpa rasa bersalah.